Bismillahirrahmanirrahim. Menggantungkan gambar-gambar berbentuk atau tidak berbentuk pada dinding atau meletakkannya pada etalase, dan juga memberikan boneka pada anak-anak. Ini kemungkaran besar yang diremehkan banyak orang. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar. Baik, kita rincikan dulu poin ini. Masalah menggantungkan gambar-gambar berbentuk, ini lebih cenderung pendapat yang paling kuat adalah masuk dalamnya patung, sudah jelas mutlak dilarang, yang tidak ada khilaf. Yang kedua, ulama masukkan sekarang foto-foto, ya, kalau digantung. Kalau disimpan di album, simpan di handphone, di wadah, itu lain. Tetapi kalau ditempel di dinding, maka ada hadis-hadis yang menjelaskan, tadi hadis ini ya, rumah yang ada anjing dan ada gambarnya tidak dimasuki malaikat. Maka ada pengalaman-pengalaman kami pribadi dan juga teman-teman peruqyah tahu masalah itu. Jadi kalau saya setelah berbaur sama mereka setelah sekian tahun ya, para praktisi dari ruqyah ini, memang bahasa-bahasa mereka hampir serentak dan kami juga melihat itu sendiri. Kalau rumah itu lagi mau ruqyah atau ada orang yang sedang kesurupan, kena setan, sihir, segala macam ini, itu salah satu sebab faktor lama ruqyah nggak selesai karena banyak gambar, ada patung. Jadi semua itu foto-fotonya disuruh turunin, simpan di rumah kamar, taruh di laci, segala macam, jangan digantung. Dan itu proses ruqyahnya lebih cepat dibandingkan orang-orang yang ada seperti ini. Dan biasanya setan-setan ini kalau lagi di ruqyah, dia kesurupan, orang ini kesurupan lalu setannya ngomong, kalau ditanya kamu sembunyi di mana? Oh di patung yang ada depan rumahnya, oh di foto yang dia pasang di ruang tamunya. Tempat mereka memang bertengkar situ. Jadi kita harus hati-hati dengan masalah ini. Kemudian juga kalau yang kedua berhubungan dengan masalah boneka, ini masih ada rincian ulama. Sebenarnya kalau kita lihat merucutnya larangan ini kepada pajangan, ya, memajangnya, ya, boneka, patung segala macam itu. Kalau patung sudah tidak boleh, maksud saya boneka. Tapi kalau kita berikan anak-anak boneka untuk mereka bermain masih dibolehkan, tapi jangan pajang. Karena ada riwayat-riwayat lain menjelaskan waktu Aisyah menikah dengan Nabi SAW, dalam hadis sahih dikatakan itu di tangannya Aisyah masih ada boneka mainannya. Karena masih kecil, 9 tahun waktu Nabi SAW ya, bergaul sama Aisyah gitu. Kemudian juga Aisyah pernah bermain dengan sebuah boneka kayu, kuda, jadi kesannya kuda tapi ada sayap gitu kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kau bermain dengan kuda seperti ini atau boneka seperti ini? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda tahu kalau Jibril punya sayap? Dan Nabi SAW tersenyum, gitu kan? Artinya dalam bentuk mainan tidak ada masalah. Dalam bentuk mainan ya. Tetapi ulama tetap anjurkan, kalau bisa dihindari. Lebih aman. Kita ganti dengan yang lain lah. Buku atau apalah, pakaian, sepatu, makanan. Kok jangan boneka, hindari aja boneka. Karena khawatirnya memang siapa tahu kita lupa lalu kita pajang di lemari atau dipajang di kepala, diranjang di bagian kepala anak misalnya, maka sudah cukup membuat tidak masuk malaikat, gitu kan? Nah, ini bermasalah sendiri. Ya, ini lebih baik dihindari. Apalagi kalau kita tidak mengontrol tontonan anak-anak ya. Ya, misalnya mereka nonton misal Doraemon, kartun. Sekarang lagi musim misalnya Doraemon, lalu kemudian dijuallah spraynya, dijuallah sarung bantalnya, selimutnya, lalu bapak ibu belikan buat anak-anak. Plus belikan bonekanya. Anak ini juga mengidolakan Doraemon misalnya. Yang dia tonton di TV, Doraemon itu bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, gitu kan? Bisa ini, bisa itu, tinggal si anak itu minta sama dia misalnya. Mungkin bapak ibu berpikir, oh itu kan cerita. Tapi anak-anak bukan begitu. Mungkin satu waktu dia lagi tidur di kamarnya sendiri, dia ngomong sama boneka itu. Dan itu bahaya secara akidah. Toh kita juga nggak ada ruginya kan, kalau kita tidak berikan itu. Lebih kita berikan spray yang lain, yang lebih ya polos ataupun yang lain ya, mungkin bunga, tumbuh-tumbuhan, mungkin gitu, daripada seperti ini.
Mirip juga dengan banyak yang ditokohkan oleh sebagian muslimin karena mengambil dari orang-orang kafir ya. Apa sajalah sifatnya, tapi seperti misalnya contoh Mickey Mouse, Minnie Mouse gitu-gitu. Ini kan tokoh yang dijual oleh mereka gitu kan. Dan dijadikan sebagai tokoh. Tapi kita dalam agama Islam ada hal yang harus kita tahu. Tikus itu simbol keburukan. Tikus itu simbol keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan 5 hewan wajib dibunuh di wilayah haram atau di luar haram, di Mekah sama Madinah atau di luar itu. Lalu Nabi sebutkan tikus, ular, gitu kan, anjing buas, burung gagak yang dadanya ada warna putihnya, dan burung raja wali. Riwayat lain cecak dan juga kalajengking. Ya, tetapi tikus masuk dalamnya. Kalau teman-teman baca buku tentang takbir mimpi, misal orang istikharah. Kalau orang istikharah, disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, beliau pakar dalam ilmu ta'wil mimpi. Saya pernah temukan ada buku beliau sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Padahal ini orang generasi awal tabi'in, ya. Ensiklopedia mimpi kalau nggak salah judulnya. Jadi beliau memang punya buku, memang beliau nulis masalah itu. Jadi kalau mimpi ini berarti artinya ini, mimpi ini artinya ini. Nah, hampir disepakati oleh para pentakbir mimpi, kalau mimpi hewan-hewan yang disuruh bunuh berarti kefasikan. Misal orang istikharah mau nikah, kemudian dia mimpi dia digigit oleh tikus misalnya, atau dikelilingi tikus, itu berarti tanda keburukan, karena tikus sendiri digambarkan binatang yang fuaisik, binatang yang fasik, perusak, ya. Begitu juga dengan orang yang mimpi hewan-hewan lain kayak cecak, kayak kalajengking, kayak ular, gitu-gitulah ya. Di Indonesia saya dengar berita ada yang menyebarkan isu katanya, kalau mimpi ular mau menikah, ya. Ini dari mana ini? Kalau nenek-nenek 70 tahun mimpi ular, masa mau nikah lagi gitu? Atau 90 tahun misalnya. Kan itu salah. Tapi yang benar biasanya ular itu kalau digambarkan dalam Al-Quran kan upaya penyihir Fir'aun melempar tari jadi apa? Ular. Dan ular hewan yang boleh dibunuh, kan gitu. Itu simbol tidak benar. Makanya orang kalau kena sihir dia mulai ruqyah, biasanya mimpi ular, mimpi kalajengking, mimpi cecak, mimpi hewan-hewan ini. Dan pernah ada sahabat, kita kembali ke masalah tikus misalnya, beliau menangkap tikus lalu beliau tidak tahu mau diapakan di tikusnya. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini hewan saya apakan nih? Nabi SAW kebetulan duduk di atas seperti tikar yang dipakai sholat. Di sebelah beliau ada sumbu, ada minyak, ada sumbu api, jadi penerang gitu, kayak lilin kalau kita. Rupanya waktu tikus itu dipegang oleh sahabat lepas, lalu tikus itu menyentuh apinya Nabi tadi, lilinnya itu, kemudian tumpah minyaknya ke sejadah Nabi terus terbakar. Kata Nabi SAW, beginilah syaitan menunggangi hewan ini membakar rumah-rumah kalian. Jadi tikus pun itu dijadikan tunggangan oleh syaitan gitu. Sebagian salafus saleh mengatakan, aku tahu aku punya dosa kalau aku lihat perubahan sikap dari pasangan hidupku, tungganganku, sampai adanya tikus dalam rumahku. Dan ini memang simbol begitu itu kan dalam syariat. Maka jangan kita lahirkan simbol ini menjadi tokoh di anak-anak kita, gitu kan? Tidak usah diberikan lagi tas atau spray yang seperti ini gitu. Lebih baik yang lain, gitu kan? Lebih baik yang lain. Maka itu hal yang sangat positif yang harusnya kita ketahui. Dan hampir banyak tokoh-tokoh fiktif yang mestinya tidak boleh kita ya mengidolakan mereka. Spiderman, Batman, ini tidak ada semua, mengkhayal gitu. Tapi dibuatlah anak-anak kita mengidolakan itu sehingga mengkhayal. Kenapa enggak ceritakan tentang nabi-nabi, tentang sahabat yang memang tokoh yang benar, gitu kan? Yang real itu yang benar. Contoh-contoh saja. Nah, kebanyakan boneka-boneka ini akhirnya menjadi, karena tidak mungkin tidak punya makna. Pasti boneka itu punya makna. Kita sering belikan boneka anjing, nanti dia suka sama anjing. Ini jadi masalah lain juga. Karena anjing nggak boleh dipelihara, gitu kan? Contoh, di sini misalnya kata Nabi SAW, rumah yang ada anjing dan gambarnya tidak akan disukai oleh malaikat. Sampai pernah Nabi SAW mau masuk ke rumah, ya sudah ditunggu oleh Aisyah. Ternyata Nabi telat, Nabi nggak masuk dulu. Setelah beberapa saat baru Nabi masuk. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa tadi anda nunggu di depan? Kenapa nggak langsung masuk? Kata Nabi SAW, tadi di depan rumah ada seekor anjing.
Dan bersamaku Jibril, Jibril tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya. Sampai anjing itu pergi. Gitu kan. Berarti kan bentrok antara hewan ini sama malaikat. Yang mana kita pilih? Pastilah malaikat, nggak mungkin, karena malaikat membawa rahmat. Gitu kan. Maka ini dihindari kita. Ya, karena pernah juga ada yang menanyakan kepada saya, ibu pengajian ya. Mengatakan, Ustaz, tapi kan saya hobi hewan gitu. Masa saya nggak boleh pelihara? Masa Islam sampai sekeras itu nggak boleh pelihara anjing? Saya bilang memang itu anjing dilarang. Ibu bisa alihkan ke yang lain kalau emang harus ya. Masih ada hewan lain, ada ikan, ada kucing. Kucing dibolehkan. Ada sahabat yang memelihara kucing, tapi anjing memang tidak boleh. Alihkan kepada hewan yang lain, gitu kan? Kalaupun harus alihkan kepada hewan. Kalau bisa tidak alihkan kepada hewan lebih bagus lagi. Lebih baik pelihara anak yatim, gitu kan? Daripada kucing biayanya 3 juta tiap bulan, lebih baik makanin anak yatim, gitu kan? Itu 3 juta bisa 10 anak yatim kalau 300.000 satu anak. Dan kata Nabi SAW, rumah yang sebaik-baik rumah yang ada anak yatimnya misalnya. Ya kan? Karena sekarang salonnya ada, dokternya ada. Hidupin aja di alamnya Allah, nanti Allah punya cara gitu kan. Tapi kan saya pengen lihat Ustaz, oke, buka YouTube banyak. Ya. Mau kucing ini tinggal lihat gambarnya, anggap saya depan mata kita kan selesai. Artinya ini masukan saja. Daripada harus menjadi masalah lain gitu ya. Jadi tidak semua hobi itu harus bisa kita penuhi. Hubungkan juga dengan masalah hukum syar'i kita. Jangan sampai ada hal-hal justru yang melanggar seperti misalnya kayak tadi tidak maksudnya malaikat misalnya, atau kita mengeluarkan kalau anjing, kalau kucing misalnya, misal contoh, bukan tidak boleh, sudah boleh. Tetapi misal daripada kita mengeluarkan biaya yang besar, lebih baik kita keluarkan biaya yang lain. Saya pernah masuk ke rumah orang penuh dengan kucing. Tapi memang menurut dia bagus. Tapi kalau kita yang belum terbiasa, ada bau yang tidak sedap. Ya. Belum dia duduk di sofa, sofanya jadi bau, belum ini, belum itu, belum bulunya kemana-mana. Dan itu ada bau khasnya. Lalu kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa enggak bau mawar kek, bau apa? Kan bisa. Kenapa harus bau kucing gitu kan? Tapi karena hobi katanya. Nah ini enggak boleh. Makanya Umar bin Khattab bukan cuma pada sesuatu seperti itu ya. Pernah ada sahabat pegang di tangannya daging. Maka Umar ingin berikan pendidikan kepada dia. Gitu. Artinya begini kaidah syar'inya. Lalu Umar tanya, kau dari mana? Dia bilang saya dari pasar. Lagi apa? Beli daging. Kalau kata Umar, kenapa kau beli daging? Dia bilang karena saya lagi kepengen. Kata Umar, kalimatnya begini, itu jadi kaidah syar'i. Kata dia, apakah semua yang kau inginkan kau harus beli? Daging halal, tapi jangan semuanya kau ikutin hawa nafsumu nih. Sampai seperti itu. Cara pendidikannya yang dididikan oleh Umar radhiyallahu anhu yang tertanam dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam.